Selamat datang teman-teman progresif. Selamat datang di dalam konten yaitu konten serius, dimana kita akan membahas konten-konten yang lebih serius. Di sini saya sebagai host, nama saya Faris, saya dari Lumajang Progresif dan kebetulan sekarang ini kita kedatangan 2 orang tamu. Bisa diperkenalkan teman-teman? Iya, saya Habibi. Saya Sumer. Panggilannya ya Sumer itu tadi. Nah, kebetulan 2 teman-teman kita ini adalah anggota LP Lumajang Progresif, di mana teman-teman ini juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan terutama di Lumajang, di beberapa kali kegiatan. Ya, bisa dicek di akun YouTube-nya Lumajang Progresif dan jangan lupa juga di-subscribe akun YouTube-nya Lumajang Progresif. Bagi teman-teman yang di luar Lumajang, kalau ingin tahu kondisinya Lumajang secara real, detail, bisa dilihat juga di Lumajang Progresif. Oke, kebetulan di sini di momen-momen krusial ya, momen-momen penting di konten serius ini kita mau bahas tentang mahasiswa yang sering turun ke jalan, tentang buruh. Atau apalagi dengan momen-momen sekarang itu kita akan menjelang di momen-momen yang kita sering sebut dengan May Day. May Day di bulan Mei. Biasanya terjadi di sekitar tanggal 1 Mei. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan di teman-teman ini juga sering aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan dulu nih, Mas. Ya. Apa sih, Mas? Kenapa sih, Mas, sebagai seorang mahasiswa kita itu harus turun ke jalan? Oke. Saya coba menjelaskan bagaimana yang dimaksud turun ke jalan. Itu artinya kan akan memperjuangkan sesuatu. Nah, terkait bagaimana meluruskan sesuatu yang salah itu mendesak adanya perbaikan. Itu terkait turun ke jalan. Nah, itu memang sudah menjadi hukum yang ada di negara demokrasi terkait yang namanya demonstrasi. Nah, terkait perjuangan atau perlawanan yang disebut aksi demonstrasi di sini itu memang memiliki sejarah yang panjang, di mana itu nggak serta-merta turun ke jalan ini dalam momen tertentu saja, tapi ada konteks yang kemudian diperjuangkan. Nah, perjuangan itu dimulai dari sejarah pertama kali sejak kelas itu mulai terpisah menjadi 2 kelas yang bertentangan satu sama lain. Oh, ada perpisahan nih 2 kelas. Ini menarik nih. Ada perpisahan tentang 2 kelas ini ya. Iya. Nah, perpisahan 2 kelas boleh dijelasin nggak? Ini kelas ini kelas apa aja gitu? Oke. Terus, kenapa kok bisa terpisah menjadi 2 kelas gitu? Oke. Kenapa nggak lebih dari 2 gitu? Oke. Kelas yang saya maksud di sini adalah kelas sosial ya, bukan kelas kayak yang ada di sekolah, ada kelas 1, 2, 3 atau A, B, C dan lain-lain. Oke. Kelas yang dimaksud di sini adalah kelas sosial yang ada, di mana ketika kita coba melihat secara sejatinya manusia ini sama antara yang satu dengan yang lain. Artinya sama-sama manusia yang kemudian bisa hidup saling bersama dan seterusnya kayak gitu. Ya. Cuman kelas sosial itu kemudian bisa terpisah menjadi 2 ketika zaman perbudakan itu ada pertama kali, di mana itu terjadi karena ada satu dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain ini saling rebutan, saling menguasai satu sama lain untuk rebutan ekonomi atau rebutan konsumsi yang menjadi dasar mereka untuk bertahan hidup. Berarti kelas sosial ini bisa dibilang muncul karena ada perebutan di bidang ekonomi. Ya. Jadi saling berebut antara kelas satu dengan kelas yang lain. Ya. Dan muncul karena dulu sering munculnya ada perbudakan dan lain-lain. Nah, menarik nih. Di Indonesia sendiri kan juga pernah di ketika masa penjajahan Belanda, Indonesia juga pernah mengalami masa perbudakan. Ini keren. Yang selanjutnya ini, Mas, terkait kelas sosial. Ini kelas sosialnya siapa aja sih, Mas? Oke. Kelas sosial yang pertama kali muncul karena di situ kenal atau khas sekali dengan sebutan perbudakan, gitu kan. Artinya ada satu yang kemudian komunal ini mengalahkan komunal yang lain, dan yang kalah ini akan menjadi budaknya yang menguasai untuk kemudian diatur atau dimonopoli
manusianya untuk kemudian terlibat dalam produksi atau terlibat dalam mencari ekonomi demi kebutuhan komunal yang menguasai. Nah, sehingga kelas yang terpisah di sini itu ada tuan budak dan budak. Tuan budak dengan Budak. budak. Nah, Ini sama nggak sama yang kita sering sebut dengan borjuis dan proletar? itu kembangannya. Oh, itu Iya. kembangannya. Iya. Itu memang borjuis dan proletar yang mungkin kawan-kawan sudah sering dengar. Ini tidak serta-merta begitu saja muncul. Tapi ini ada latar belakang yang kemudian mendasari. Nah, ketika kita tarik ke belakang, itulah awal mulanya. Ketika awalnya manusia itu kedudukannya sama antara satu dengan yang lain, hidup bersama demi kebutuhan bersama, saling bahagia dan seterusnya. Namun ketika terhimpit dengan kebutuhan ekonomi, terutama pangan yang kemudian secara sumber daya alam ini menipis, sehingga antar manusia ini saling rebut untuk kemudian mempertahankan hidupnya. Nah, sehingga terciptalah dua kelas, budak dan tuan budak, di mana tuan budak ini akan mempergunakan budak ini untuk kebutuhan hidupnya si tuan budak. Nah, itu pertentangan pertama kali dua kelas, yaitu kelas tuan budak dan budak. Nah, ini berlalu begitu lama. Bagaimana budak-budak ini begitu tertindas dengan perlakuan dari tuan budak. Nah, kemudian lama kelamaan perjuangan yang kemudian hari ini kita kenal demonstrasi, pada hari itu pun sudah terjadi. Namun mungkin namanya bukan demonstrasi mungkin gitu. Ya, mungkin secara umum kita sebut itu adalah suatu perlawanan, perjuangan. Perjuangan. Berarti Nah, bisa dibilang demonstrasi ini sebenarnya sudah pernah terjadi sejak lama. ya, Sering terjadi sejak lama dikarenakan adanya kelas sosial, di mana kelas yang kalah ini menuntut untuk minimal agar dirinya lebih dihargai lah oleh siapa yang menang. itu dia. Nah, karena demonstrasi itu pada intinya itu adalah sebuah perjuangan kelas untuk kemudian menuntut hak-hak yang kemudian dikebiri oleh kelas yang lain. Nah, jadi pada dasarnya tuan budak ini yang kemudian melakukan perjuangan kepada tuan budak untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya, merebut hak-haknya. Nah, pertentangan ini itu secara alamiah ini akan menggeser, sehingga bagaimana corak produksi atau sistem perbudakan ini akan luntur sejak berkembangnya tanah itu menjadi alat produktif untuk memonopoli. Ketika tanah ini sudah mulai produktif, sehingga perbudakan ini mulai luntur, sehingga kekuasaan itu sudah bukan lagi kepada manusia dalam perbudakannya, tapi melainkan bergeser kepada tanah, sehingga yang terjadi kekuasaan atas tanah. Nah, bergeserlah dari sistem ekonomi perbudakan menjadi feodalisme. Nah, yang dimana kita kenal feodal itu dari kata feodum yang artinya tanah. Nah, dan ciri dari feodal itu adalah kekuasaan penuh atas tanah. Kekuasaan penuh atas Tanah. Nah, itu dia yang kemudian mungkin masih eksis mungkin ya dari ciri-cirinya yang terjadi di masa saat ini, di mana ada seseorang yang memiliki tanah yang lebar dan kemudian ada tetangga atau mungkin masyarakat sekitarnya yang nggak punya tanah, yang terpaksa harus bekerja kepada si pemilik tanah. Nah, menarik nih. Oke. Nah, kita lihat untuk beberapa periode lah. Kita lihat beberapa periode. Kalau kita berbicara feodal, kita berbicara pemilik tuan tanah. Nah, beralihnya kan ke tanah, di mana misalkan kita punya tanah nih, tanah lapang nih. Terus ada tetangga kita yang emang nggak punya tanah, yang akhirnya bekerja di kita. Apakah itu menurut Mas sebagai perbudakan? Nah, itu sejenis memang. Sejenis. Mirip sekali memang. Artinya kondisi ini tidak berubah begitu saja. Tapi ada kemiripan-kemiripan, sekalipun perubahan itu mutlak adanya, niscaya memang dari perbudakan kemudian menjadi feodalisme, yang kelas pada awalnya itu adalah tuan budak dengan budak, kemudian berganti menjadi tuan tanah dan tani hamba. Tapi di sini memiliki keumuman yang sama, di mana tuan tanah ini yang kemudian menguasai
tani hamba, Hmm. menguasai atas tanahnya, sehingga tani hamba ini ketika ingin hidup, ingin bertahan hidup harus menjual tenaganya kepada si pemilik tanah, pada tuan tanah. Akhirnya dia mengerjakan ketika tuan tanah ini memiliki 2 hektar semisal, kemudian yang satu kemudian si tani hamba ini disuruh mengerjakan tanahnya yang 2 hektar. Tapi di sini pembagiannya itu yang satu itu diberikan kepada tuan tanah, yang satu itu diambil oleh tani hamba. Nah, bahkan mungkin ada yang lebih parah. Si tani hamba ini hanya mendapatkan secuil dari bagian tanahnya. Nah, di situ Mas. Nah, begitu. Mungkin apa itu yang menjadi penyebabnya para masyarakat, terutama mungkin aktivis ya, mungkin aktivis yang dimana aktivis itu lebih kritis biasanya ya daripada orang-orang yang bisa dibilang mereka yang datang ke bisa bekerja di tanah itu aja kadang mereka berpikir sudah alhamdulillah, tapi kan kadang kondisi sosialnya itu yang berbeda, yang itu yang sering dilihat atau disorot oleh para mahasiswa. Apakah pembagian tadi itu yang dipermasalahkan oleh para mahasiswa ini? Akhirnya mereka mau memperjuangkan beberapa teman-teman petani yang kita sebut beberapa teman-teman tanah hamba. Nah, untuk berjuang akhirnya agar mereka hidup lebih layak. Apakah itu? Nah, sebenarnya kan pada intinya yang kemudian ingin dibahas ini soal keadilan kayak begitu kan, lebih sendirinya itu kepada manusia lah kan. Ya, begitulah soal keadilan. Nah, bagaimana pembahasan ini itu bisa mengerucut kepada kesana gitu loh. Tentang pembagian itu pada intinya bagaimana sih yang dinyatakan adil? Nah, kan seperti itu. Nah, di sini di dalam corak produksi itu kita bisa lihat bagaimana ada alat kerja dan sasaran kerja di sana, ya kan? Kemudian dihubungkan dengan tenaga manusia yang kemudian menjadi kekuatan produktif untuk bisa menghasilkan suatu produk. Misal padi yang kemudian menjadi beras dan seterusnya. Artinya itu ada alat, ada sasaran yang kemudian juga dikenai kerja manusia, kemudian menjadi barang produksi seperti itu. Nah, kemudian hubungan produksi yang ada, hubungan produksi di sini berkaitan dengan si pemilik produksinya, si pemilik alatnya, kemudian bagaimana partisipasi dan distribusi dari hasilnya. Nah, yang disebut adil itu kan bagaimana partisipasi dengan distribusi ini kan seimbang. Oke, kita berbicara partisipasi dengan distribusi yang seimbang. Itu sama sebenarnya kayak bisa dibilang gini ya. Kamu kerja seberapa, gajimu seberapa? Bisa dibilang seperti itu? Ya, bisa. Nah, untuk agar kamu mendapatkan gaji yang lebih, berarti kamu harus kerja yang lebih giat. Bisa dibilang seperti itu? Ya. Nah, oke. Itu terkait kenapa sih mahasiswa itu harus turun ke jalan, di mana mereka memperjuangkan hak-hak mereka, di mana hak-hak ini lebih ke arah keadilan. Keadilan ini untuk pembagian hasil dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Suryo nih, Mas Suryo, ini Mas Suryo tapi bukan Suryo Paloh. Mas Suryo nih, menurut Mas Suryo sendiri berbicara terkait keadilan nih. Ya. Lingkup Indonesia, mungkin Mas Suryo ini kan kuliahnya di dekat-dekat daerah-daerah yang mungkin sawahnya cukup luas. Kalau bingung cari tahu sendiri di mana kuliahnya. Gitu. Nah, bisa dilihat di belakang kampusnya Mas ini kan bisa dilihat itu sawah-sawah itu kan cukup luas. Berbicara keadilan di lingkup sosialnya Mas Suryo sendiri, menurut Mas Suryo keadilan sosialnya itu udah berjalan dengan sesuai nggak sih? Oke. Kalau masalah keadilan sekali lagi secara perspektif kayak gitu ya. Gitu. Tentunya beberapa golongan mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Memiliki perspektifnya masing-masing. Betul, kayak gitu. Nah, untuk di kalangan tentunya bagi kalangan mereka gitu, maksudnya mereka ini adalah kaum-kaum yang berpunya gitu, saya menyebutnya kaum-kaum berpunya ya. Kesejahteraan itu ya yang seperti hari ini kayak gitu.
punya tanah banyak kayak gitu, terus perusahaan banyak dan sebagainya, eksploitasi besar-besaran dan sebagainya. Namun bagi kaum rendahan kayak gitu, biasa yang sebut rakyat kayak gitu ya, rakyat ini itu sesuai dengan yang saya pahami dan saya pelajari, kemudian rakyat ini adalah salah satu golongan bawah kayak gitu. Dia yang nanti tergolong masalah salah satunya buruh, tani gitu, kaum miskin kota dan sebagainya lah kayak gitu. Dimana bagi mereka seperti itu kesejahteraan hari ini ya belum bisa kita katakan sejahtera ya. Secara garis besarnya petani hari ini harus kehilangan itu sandang pangannya dikarenakan tanahnya tergusur. Kita bisa lihat dari beberapa kasus kayak gitu ya. Ya salah satunya mungkin di Kulon Progo, terus di daerah Malang mungkin ada Tegalrejo gitu, dan beberapa kasus-kasus lain. Mungkin bisa dicek ya gitu data-datanya. Saya rasa di internet juga banyak. Kemudian buruh seperti itu yang juga sekarang lagi rame masalah omnibus law seperti itu ya. Nah mungkin nanti akan bisa kita kupas di season selanjutnya masalah omnibus law. Hari ini buruh banyak yang ter-PHK. Seperti itu, hari ini banyak buruh yang ter-PHK, kemudian hak-hak mereka secara normatif juga tidak terpenuhi. Salah satunya adalah pekerja tetap, terus gaji yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan tentunya seperti itu, dan banyak hal-hal lain seperti itu yang hak-haknya mereka tidak terpenuhi padahal itu sudah diatur di dalam perundang-undangan. Tentunya seperti itu. Nah, lantas bagaimana masalah kesejahteraan seperti itu ya? Bagi saya kesejahteraan itu kita lihat kemudian dari aspek sudut pandang kita berposisi di mana gitu. Apakah di pengusaha gitu atau orang bermodal ataukah di rakyat seperti itu. Kalau bagi saya sendiri secara pribadi saya berposisi di rakyat seperti itu, karena bagi saya hari ini banyak rakyat yang secara hak dan masih kemudian gitu. Ya betul, dan juga masalah taraf hidupnya masih minim. Berbicara taraf hidup rakyat kita yang masih belum terpenuhi, apalagi ini ada di momen-momen krusial di mana momen-momen itu adalah momen hari buruh yang kita kenal sebagai May Day yang sering diperingati bulan Mei, di mana May Day ini sering diperingati di bulan 1 Mei kalau nggak salah. 1 Mei. Nah, itu di mana masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat ini seperti buruh, terus petani, terutama mahasiswa juga yang juga ikut berpartisipasi, juga ikut membantu dalam semacam menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah apa yang kurang saat ini gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kondisi Indonesia, tentang pergerakan yang sekarang, mungkin banyak teman-teman sahabat-sahabat konser atau sahabat-sahabat progresif yang ada di rumah yang lagi nonton itu kan, apa sih May Day itu? Kenapa kok ada May Day? Mungkin dari salah satu teman-teman ini bisa menjelaskan gitu. Oke. Sebelum masuk ke May Day-nya mungkin bisa dijelaskan oleh kawan saya yang di sebelah kanan. Mungkin saya lanjutkan dulu terkait bagaimana perjuangan kelas yang muncul tadi. Karena ini May Day itu erat sekali dengan hubungannya perjuangan buruh. Nah, sehingga May Day itu dikenal dengan Hari Buruh Internasional. Oke. Jadi May Day itu bisa disebut sebagai Hari Buruh Internasional. Makanya diperingati. Berarti yang meringati nggak cuma Indonesia nih? Bukan dong. Siap. Ya. Jadi banyak negara-negara di luar sana juga yang menjalankan itu semua. Ya, betul. Oke. Boleh? Oke. Kenapa ini disebut Hari Buruh Internasional? Lagi-lagi kepada bagaimana perjuangan kelas buruh. Nah, ketika fase atau sistem atau corak produksi yang kemudian berkembang ini
dikenal dengan sistem kapitalisme seperti saat ini. Nah, ketika saya tadi membahas bagaimana diperbudakan kepada feodalisme, ya kan, dari kelas budak tuan budak, kemudian berkembang menjadi pertentangan antara kelas tuan tanah dengan tani hamba. Nah, kemudian ini akan bergeser lagi menjadi kapitalisme, yaitu antara kaum borjuis dan kaum proletar. Oh, jadi itu adalah perkembangan sebenarnya. Perkembangan dari yang awalnya hanya sebatas budak dengan tuan budak, kemudian tuan tanah dengan siapa tadi? tuan tanah dengan tani hamba. Tani hamba, kemudian baru ke yang paling mungkin yang paling modern ya. Bisa kita sebut paling modern ya. Yang kekinian lah. Yang kekinian, borjuis dengan proletar. Oke, di fase atau di sistem kapitalisme itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, kan begitu. Artinya ada yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi. Ketika bagaimana pertentangan antara tani hamba dengan tuan tanah di sini, ini menjadi kegelisahan atau keresahan dari tani hamba untuk kemudian menuntut hak-haknya. Bagaimana dia ini begitu tertindas dengan kekuasaan atas tanah oleh tani hamba. Jadi bisa dibilang kayak apa ya, tani hamba. Yang pemilik tanah ini semacam dia seenaknya menentukan harga, menentukan gajinya si karyawan, seperti itu berarti. Nah, itu bisa kita lihat ketika mungkin teman-teman pernah mendengar terkait sejarah bagaimana revolusi industri di Inggris ataupun di Prancis, yang mungkin akan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, itu terjadi bagaimana kemudian pergeseran antara feodalisme yang kemudian menjadi kapitalisme itu kemudian ketika yang pada awalnya di feodalisme di sini kebutuhan pangan atau yang kemudian diproduksi ini masih dikonsumsi secara langsung atau dengan bahasa subsisten bahasanya, hal yang diproduksi ini hanya cukup untuk dimakan langsung begitu saja. Nah, namun sejak terjadinya surplus produksi atau punya nilai lebih sehingga ada terjadi penumpukan. Ada penumpukan ketika misalkan yang pada awalnya itu panen sekian, ya sudah, ini hanya buat dikonsumsi sendiri. Nah, awalnya. Namun ketika sudah terjadi surplus atau nilai lebih, ini ada kalanya barang yang kemudian diproduksi ini dipertukarkan atau dengan bahasa yang sekarang itu diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, sejak adanya itu, barang yang diproduksi ini berubah menjadi komoditi. Nah, menjadi komoditi atau barang yang dipertukarkan atau diperdagangkan. Nah, semakin berkembangnya perdagangan, ini yang kemudian akan menjadi cikal bakal kapitalisme yang dikenal dengan sistem merkantilisme atau zaman merkantilisme. Dimana dulu kita kenal di Eropa. Renaissance berkembang, kemudian ada kata merkantilisme yang kemudian akhirnya termasuk Belanda datang ke Indonesia pun karena merkantilisme itu sendiri ya. Nah, terkait jajahan-jajahan penjajah-penjajah yang mungkin kawan-kawan pernah belajar bagaimana Belanda ataupun Inggris, Jepang dan sebagainya. Motivasinya semua penjajah itu adalah untuk kemudian menjarah bahan mentah yang kemudian akan diperdagangkan, lagi-lagi akan diperdagangkan untuk kemudian mengakumulasikan kapitalnya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Sehingga kemudian berkembang menjadi di fase kapitalisme, inilah yang kemudian terjadi. Pertentangan kelas akan berubah dari tuan tanah dengan tani hamba menjadi borjuis dan proletar. Ketika tuan tanah ini berhasil dijatuhkan atau yang mungkin dulu dikenal dengan raja, ini kemudian dijatuhkan kekuasaannya itu oleh para pedagang yang kemudian ini yang kemudian memiliki pengaruh besar karena mereka itu memiliki komoditi yang banyak yang kemudian menjadi pusat modalnya. Kekuasaan modalnya itu ada di situ, sehingga modal itu yang kemudian berkuasa tidak lagi atas tanah, sehingga dikenal dengan kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kaput yang artinya kepala atau modal itu kepala yang kemudian mungkin dulu itu dibahas. Kenapa kepala ini yang kemudian diartikan modal? Karena kepala
binatang ternak itu yang kemudian dijadikan tolak ukur kekayaan pada waktu itu. Oke, jadi tolak ukur kekayaan pada masa itu bisa dilihat dari kepala ternak, kepemilikan atas kepemilikan ternak. atas ternak, seberapa banyak ternak yang dimiliki itu bisa dianggap orang itu sudah sejahtera. Ya, itu secara bagaimana definisi kapitalisme itu eksis kan kayak gitu. Sehingga perjuangan yang muncul kemudian itu bagaimana perjuangan antara borjuasi atau si pemilik modal dengan proletar. Orang yang tidak punya modal atau yang tidak memiliki alat produksi. Yang mungkin sekarang dikenal buruh. Nah, itu yang kemudian nanti bagaimana May Day ketika dikaitkan dengan May Day tadi, itulah kemudian puncak dari bagaimana perjuangan kelas buruh. Jadi bisa dibilang May Day ini adalah perjuangan para buruh untuk menuntut hak-haknya yang tadi bisa dibilang kaum borjuis itu akan memperkaya dirinya sendiri. Karena bisa dilihat dari penjelasan Masnya tadi bahwasanya siapa yang memiliki kepala hewan atau bisa per ekor lah, kita sebut per ekor, ekornya lebih banyak, bukan ekor sih, kepalanya hewan ini lebih banyak, itu disebut dia semakin kaya. Ini sebenarnya kayak merkantilisme yang terjadi di Eropa, di mana merkantilisme dia yang memiliki tanah jajahan semakin banyak, dia akan disebut sebagai negara yang sukses, negara yang kaya. Nah, berarti bisa disebut May Day ini awalnya bukan dari Indonesia tapi dari luar dari Eropa. Wah, ini bisa dijelasin nih gimana nih yang dari luar nih? Ya tentunya untuk membahas masalah May Day tidak terlepas dari yang pertama itu adalah runtuhnya sistem feodalisme penuh gitu. Ini ditandai dengan beberapa kemudian ya salah satunya lahirnya kapitalisme pada saat itu melalui gilde-gilde gitu ya. Kemudian mereka harus terbentur dengan salah satunya pajak dan kesewenang-wenangan raja pada saat itu. Oke. Nah, kita mulai dari momentum ini coba saya ambil dua pada saat itu terkait keruntuhan dari sistem feodalisme penuh gitu. Ini terjadi di era-era abad ke-13-an kalau tidak salah. Mungkin kita sudah tidak asing pernah mendengar masalah Magna Carta. Nah, oke. Itu kan di era-era abad ke-13 ya, gitu. 13. Nah, di tahun 1215-an kalau nggak salah. Nah, pada saat itu kayak gitu ya, kondisi cengkraman feodalisme gitu ini sangat erat atau sangat mencengkam seperti itu, di mana itu juga mempengaruhi kemudian kemajuan para borjuasi karena menanggung pajak yang sangat besar. Akhirnya melalui perjuangan kayak gitu, hukum di dalam sejarah ya yang saya pahami juga, ketika tekanan penindasan itu semakin kuat secara alamiah kayak gitu, rakyat akan pasti melawan gitu. Itu bisa dilihat di tahun 1215-an ya, di abad 13-an itu lahirlah Magna Carta kemudian yang substansinya adalah membatasi kekuasaan raja. Salah satunya di sana poinnya adalah pajak kayak gitu. Dan juga masalah hukum, dalam artian hukum di sini kesewenang-wenangan raja di dalam menentukan misalnya si kawan ini ya gitu dianggap bersalah, yang bisa menentukan itu adalah raja. Jadi raja itu sama hampir mirip dengan bisa dibilang kaki tangan Tuhan. Betul, karena pada saat itu kan juga bahwasannya raja ini juga digembor-gemborkan sebagai tangan kanannya Tuhan. Seperti itu. Yang kemudian pada saat itu masih kita sebut dengan zaman-zaman kegelapan. Oke, zaman kegelapan. Nah, era Eropa kegelapan ini. Nah, betul. Karena dominasi agama seperti itu sangat kuat yang dijadikan legalitas kemudian untuk
mengukuhkan atau bahasanya memperkuat kekuasaan para raja pada saat itu. Oh, jadi para raja ini untuk melegalkan atau melegitimasi dirinya sebagai tangan kanan raja, akhirnya dia memunculkan dominasi agama. Betul sekali, kayak gitu. Kemudian di sanalah muncul beberapa perlawanan kayak gitu untuk mendesak raja pada saat itu. Rajanya kan pada saat itu Raja John. Kayak gitu untuk dibatasi kekuasaannya. Akhirnya muncullah Magna Carta yang kemudian juga ditarik kepada salah satunya sejarah di dalam HAM. HAM. Ya. Akhirnya muncul HAM nih. Nah, betul sekali. Nah, dari sana kemudian pergerakan perkembangan zaman atau bahasanya itu kalau yang biasa di kalangan kita sebut adalah keharusan sejarah. Seperti itu. Sekali lagi sejarah akan bergerak maju gitu. Perkembangan juga akan selalu menuju ke arah yang lebih maju. Beberapa momentual itu seperti tadi lahirnya Magna Carta, kemudian dilanjut dengan beberapa nanti Civil War gitu di abad 17. Seperti itu. Ini yang kemudian salah satunya munculnya beberapa tokoh-tokoh masalah HAM, salah satunya kayak contohnya John Locke dan di Prancis nanti ada Rousseau. Seperti itu. Mereka mengagungkan kepermasalahan kemerdekaan atas individu. Kemerdekaan atas individu. Betul, gitu. Kalau salah satunya kan John Locke mengeluarkan 3 fondasi di dalam HAM itu sendiri, seperti itu. Adalah kemerdekaan, hak untuk memiliki dan hak untuk merdeka. Begitu. Itu salah satu. Kemudian puncak runtuhnya sistem feodalisme. Itu terjadi di Inggris. Seperti itu. Jadi bisa dibilang puncak feodalisme runtuh itu ketika Inggris. Iya, kita bisa melihat momen sekali lagi bukan berarti di daerah-daerah lain tidak mengalami gejolak yang bersama, tapi yang kita lihat di sini adalah gejolak yang paling besar pada saat itu terjadi di Inggris. Dan tentunya kan Inggris memiliki daerah-daerah jajahan tentunya yang paling besar pada saat itu. Dan itu berdampak kepada daerah jajahannya. Begitu. Nah, itu kemudian yang kedua di Prancis gitu. Di momen Prancis keruntuhan dari sistem feodalisme penuh yang diperintah pada saat itu oleh Raja Louis ke-16 kalau nggak salah ya. Iya, 16. Nah, pada saat itu ya secara sistemik, secara umumnya sama. Yang namanya feodalisme itu kan berpegang teguh kepada bukan berpegang teguh sih bahasanya, itu berdasar kepada monopoli atau kekuasaan tanah. Benar-benar. Nah, di mana persoalan pada saat itu adalah yang pertama utang negara yang semakin tinggi. Nah, yang kedua rakyat dibebankan pajak yang terlalu tinggi. Yang ketiga munculnya belangko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja sendiri. Ya pakai legalitas raja sebagai tangan kanannya Tuhan. Kayak gitu. Kebencian rakyat memuncak gitu pada penjara Bastille. Begitu. Tuh momen-momen sejarah ya, seperti itu. Itu momen-momen sejarah dan kemudian itu berambak kepada perlawanan salah satunya yang marak di Eropa sana. Begitu. Oke, jadi bisa dibilang perkembangan yang hingga di ujungnya nanti di May Day ini berawal dari beberapa perubahan-perubahan dari feodal tadi itu berubah sistemnya. Nah, itu pernah terjadi di Inggris, di Prancis. Mungkin bisa kita sebut sebagai revolusi-revolusi beberapa negara ya. Salah satunya Prancis ya mungkin ya. Yang paling sering diajarkan di pelajaran-pelajaran SMA itu kan Prancis memang.
di mana Raja Louis ke-16 yang menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang kurang memanusiakan masyarakat kecil waktu itu. Betul. Apalagi bisa dibilang Raja Louis ke-16 sedikit bucin Iya. sama istrinya itu. Sedikit bucin sama istrinya, sehingga ketika istrinya sangat boros, apalagi kondisi negaranya juga semakin menurun ekonominya, banyak hutang dan sebagainya, malah membebankan itu semua kepada rakyat kecil yang tadi disebutkan oleh Mas Habibie sebagai disebutkan proletar. Nah itu oke. Itu tadi beberapa sejarah di mana awal kenapa sih kok para buruh itu melawan. Nah kemudian nih kita lebih spesifik nih, May Day sendiri, kenapa sebut May Day?